Pati, 20 Agustus tahun 2025. Dugaan penipuan 3,1 miliar untuk sidang ketiga dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi-saksi kasus perkara nomor 113 PID B 2025 PN PTI. Perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang menimpa korban Nurwiyanti dengan panggilan akrab Wiwit, warga Desa Bumirejo Kek Margorejo Kabupaten Pati Jawa Tengah dengan terdakwa Anifah berdomisili di Jel Mojopitu nomor 16 Pati. Anifah wanita muda didampingi dua lawyernya hadir dengan senyum manis dan balutan busana hitam putih. Tampilan luarnya mengkilap. Rabu 20.08/25. Sidang ketiga ini dengan agenda pemeriksaan lanjutan saksi-saksi, yaitu saksi Notaris Karina Komaladewi dan saksi Notaris Febia Carun Nisa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati. Ketua Majelis Budi Aryono S. Hari M. Hari. Anggota Dian Herminasari S. Hari M. Hari. Anggota Wira Indra Bangsa S. Hari Hari serta Jaksa Penuntut Umum Danang Saftrianto SH Amich. Kuasa hukum korban Dr. Teguh Hartono S. Hari Hari hadir mendampingi persidangan. Bisa jelaskan untuk kasus ini seperti apa? Ya, kasus ini seperti yang kemarin sudah dilakukan persidangan, ini kan persidangan ketiga ya. Kemarin sudah diperiksa saksi-saksi Bu Wiwit selaku korban dan yang lain, Pak Jartono juga. Dan ini kali ini juga didatangkan saksi dari notaris. Ini keterangannya bersesuaian, ya intinya menyangkut untuk masalah modus operandinya terdakwa, buat menjanjikan investasi yang ternyata diketahui belakangan adalah fiktif. Nah ini kemudian berkembang ini. Sekarang kelihatannya akan dipelintir ke arah ranahnya perdata. Karena kemarin kita mendengar, menyaksikan terdakwa bicara soal cicilan. Kita selaku korban menolak secara tegas itu adalah cicilan. Nggak ada itu cicilan, karena kaitannya nggak ada hutang piutang. Itu murni tipu muslihat yang dilakukan terdakwa. Uang investasi yang dijanjikan itu uang korban sendiri, uang korban yang diputar, dipinjamkan ke pihak ketiga. Nanti ada saksi puput namanya. Dipinjamkan ke pihak ketiga, dikenakan bunga 10%. Dan ke korban ini ngasih bunga 5-7%. Jadi uang korban sendiri diputar sebetulnya. Itu modus operandinya seperti itu. Nah kita keberatan. Dan satu lagi harapan kita, suami terdakwa atas nama Sony, itu tahu persis loh ini dan ikut serta. Ya, kita berharap suami terdakwa ini juga ikut mempertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata. Kalau secara pidana kita harapkan ada diterapkan pasal 55 ayat 1 tentang turut serta, karena jelas-jelas dari awal tahu persis dari awal dan ikut terlibat. Kita harapkan aparat penegak hukum nanti ikut serta menarik ini sebagai pertanggungjawaban pidananya dari suami korban. Dan terakhir tadi juga dibenarkan oleh notaris telah mengganti jaminan yang tadinya dari atas nama Pak Firna ke atas nama Sony yang ada di Rembang. Kerugiannya 3,1 miliar. Berapa, Bu? 3,1 miliar. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nih. Awalnya gimana? Seperti apakah bisa sampai ketipu sebanyak itu? Awalnya dari pertemanan, ngajak ke bisnis, dan bilangnya bisnis ayam. Setelah berjalannya waktu, macet, dan akhirnya saya selidiki bahwa uang saya dipinjamkan ke orang dengan bunga 10%. Oh ya, depan ramah. Setelah ini punya aset banyak mobil. Ada mobil HRV. Infonya beli mobil baru ya, Bu ya? Ada mobil Bronco juga itu. Sebetulnya kalau ada will ya, ada keinginan, ada itikat baik. Satu, minta maaf ke Bu Wiwit atas apa yang sudah dilakukan, sudah menipu, rangkaian kata-kata bohong. Ini kan udah jelas di pengadilan kemarin juga ada bukti nyata ya. Minta maaf
dan mengembalikan mampu sebetulnya. Kalau dari aset yang dimiliki kan mampu. Ya setidaknya ada etikat baik, ngasih ini berapa dulu, katakanlah 3,1 ini kasih 2,5 M dulu atau 2 M dulu, sisanya Karena dulu kapan? pernah janji-janji mau mencicil tapi tidak pernah terlaksana sampai saat ini.